Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kita kembali dalam segmen Radio Horor Indonesia yang selalu hadir setiap malam Jumat untuk menemani malam Jumat kalian. Seperti biasa dalam segmen Radio Horor Indonesia ini, saya akan membacakan beberapa kisah-kisah mistis yang sudah dikirimkan oleh teman-teman Ada Apa Gerangan melalui email maupun DM Instagram. Jadi buat teman-teman lain yang mungkin ingin pengalaman mistisnya dibacakan di sini, bisa dikirimkan melalui email kami di adaapagerangan20@gmail.com atau info selengkapnya sudah diletakkan di deskripsi ya. Baiklah, untuk mengawali malam hari ini, kita mendapatkan sebuah kiriman cerita dari Bang Ucan yang ada di Sukabumi. Jadi Bang Ucan ini sebelumnya sudah berbagi cerita ketika bekerja di sebuah tambang timah yang ada di daerah Bangka Belitung. Dan sekarang dia punya pengalaman mistis lagi ketika bekerja di sebuah kapal penumpang pada tahun 2008 silam. Nah, seperti apa cerita pengalaman dari Bang Ucan ini? Kita langsung saja simak ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pakai au nggak ini? Au. Selamat malam Mas Tama dan teman-teman Ada Apa Gerangan. Perkenalkan kembali, saya Ucan dari Sukabumi. Saya mau berbagi cerita mistis yang saya alami ketika bekerja di kapal. Namun untuk nama kapalnya sendiri tidak saya sebutkan ya, karena kapal itu masih beroperasi sampai sekarang. Jadi ceritanya setelah saya bekerja selama 6 bulan di tambang timah, saya memutuskan keluar kerja karena merasa tidak kuat dan pulang ke Sukabumi. Lalu pada tahun 2007, ada saudara saya yang menawarkan pada saya untuk bekerja di sebuah kapal penumpang. Karena kebetulan saudara saya kerja di kantor pusat PT Kapal Penumpang itu. Sedikit penjelasan mengenai kapal ini. Kapal penumpang ini muat hingga 2000 orang penumpang, mempunyai dimensi lebar 46 meter dan panjang 135 meter. Pokoknya besar dan panjang kapalnya. Tujuan pelayarannya dari Jakarta ke Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Medan, pulang pergi. Singkatnya, saya sudah bekerja di atas kapal tersebut dan mengalami berbagai kejadian aneh dan janggal. Tapi ada beberapa yang paling aneh. Jadi suatu hari, kami diperintahkan untuk menjemput penumpang yang merupakan TKI yang dideportasi dari Malaysia. Mereka berjumlah 850 orang kalau tidak salah. Kami menjemput di Pelabuhan Kijang, Tanjung Pinang. Ketika sampai di sana, saya merasa kasihan pada mereka. Mohon maaf, badannya pada bau semua, kucel dan dekil karena berbulan-bulan tidak mandi dan tidak ganti baju. Pokoknya kasihan saya melihat mereka. Apalagi ada seorang TKI perempuan yang hamil besar. Setelah kami jemput, mereka ditempatkan di dek 2. Makan, minum, dan keperluan lainnya kami yang mengantarkan. Dari Pelabuhan Kijang, kami pun mulai pergi pada waktu pagi untuk mengantar para TKI menuju Pelabuhan Tanjung Priuk yang ada di Jakarta. Pada siang harinya, kira-kira jam 2 siang, ketika saya jualan tiket bis di kapal,
Karena siapa tahu ada penumpang yang mau pulang ke Jawa, Cirebon, Kuningan dan sekitarnya. Tidak usah ribet-ribet lagi mencari bis di luar sana, karena kami sudah siapkan di pelabuhan. PT kami memang bekerja sama dengan agen bis. Waktu itu saya jualan di kantor Dek 5 pakai pengeras suara. Oh iya, kami sedang berada di perairan Bangka Belitung. Lalu tiba-tiba teman saya yang bernama Udin dengan tergesa-gesa menghampiri saya. Chan, ada penumpang loncat ke laut." "Hah? Berapa orang, Din?" "1 orang," jawab Udin. Saya pun lalu buru-buru tutup kantor info di Dek 5. Kemudian ikut keluar untuk mencari penumpang yang katanya terjun ke laut. Kapal langsung berhenti dan berputar lagi untuk mencari. Karena menurut SOP alias standar operasional, kalau misalkan ada penumpang loncat ke laut, kapal harus mencari dengan berputar sebanyak 3 kali dan memberitahu melalui radio kepada petugas yang ada di daratan terdekat dari kapal. Lalu pada putaran yang ketiga, ada kapal nelayan yang mendekat. "Itu ada kapal mendekat," kata Udin. "Mana, Din?" tanya saya. "Itu tuh." Kapal pun langsung berhenti. Kemudian saya beserta petugas yang lain menurunkan gangway alias tangga yang ada di Dek 5. Dan ternyata nelayan itu membawa penumpang yang loncat dari kapal. Dan alhamdulillah masih hidup. Seorang laki-laki berumur 25 tahun, kondisinya sedang pingsan. Saya dan petugas yang lain langsung angkat ke kapal dengan susah payah melalui tangga untuk dibawa ke klinik kapal yang berada di Dek 6. Tidak lupa nahkoda memberikan sesuatu kepada nelayan itu sebagai ucapan terima kasih. Singkat cerita, kami pun sampai di Jakarta pada malam berikutnya pada jam 7 malam. Kemudian petugas dari berbagai instansi naik semua ke kapal. Kondisi TKI sangat memprihatinkan. Wanita yang kemarin hamil besar ternyata melahirkan. Ada yang sakit dan ada seorang ibu-ibu yang meninggal. Mereka lalu dibawa ke pelabuhan untuk dikarantina dulu, baru nanti bisa pulang ke daerah masing-masing. Setelah itu saya pun melanjutkan aktivitas pekerjaan di area kerja saya yang berada di Dek 2, tempat yang sebelumnya digunakan untuk para TKI. Saya di sana merupakan P2 alias pelayanan dan pembersihan. Jadi saya yang nyapu, yang ngepel, buang sampah, membersihkan kamar mandi dan lain-lain. Sementara Dek 2 itu lumayan luas, terdiri dari area depan, tengah dan belakang. Dan saya kebagian mengerjakan Dek 2 bagian tengah. Sementara dek depan dan belakang dikerjakan petugas lainnya. Kapal pun sudah jalan lagi dan tiba di pelabuhan Belawan Medan. Dan memang biasanya kapal akan istirahat selama 1 hari setelah penumpang turun. Saya pun sibuk membersihkan sampah dan mengepal di Dek 2 tengah. Saat itu mungkin sekitar jam 8 malam dan di sana saya sendirian. Dan ketika saya sedang mengepel, saya merasa ada yang memperhatikan. Namun ketika saya melihat sekeliling, tidak ada siapapun. Tanpa menghiraukan itu, saya pun kerja lagi. Kemudian ada yang melempar saya dengan sesuatu. Jangan lempar-lempar." Dan saya baru ingat, Dek 2 bagian tengah adalah tempat di mana ibu-ibu TKI itu meninggal. Saya coba cuek dan terus bersih-bersih tanpa mau mengingat kejadian itu. Namun tiba-tiba ada yang pegang pundak saya. Pelan-pelan saya melirik ke arah pundak dan ada tangan putih pucat di sana. Sebisa mungkin saya baca-baca dalam hati, terus saya bilang, "Kamu boleh tinggal di sini, tapi jangan ganggu saya lagi kerja." Dan tiba-tiba tangan itu menghilang dari pundak saya. Tapi saya tetap tidak mau melihat ke belakang. Takut ketika lihat ke belakang malah melihat ada sosok yang mukanya hancur. Lalu setelah itu terdengar pintu kamar mandi dibanting-banting dengan keras. Saya langsung baca-baca sebisanya. Kemudian saya samperin ke kamar mandi. Kebetulan lampunya redup. Dan pas saya masuk ke kamar mandi, terlihat sosok ibu-ibu yang tadi meninggal melayang keluar dari kamar mandi. Spontan saya beristighfar dan bilang lagi, "Kamu boleh tinggal di sini, tapi jangan ganggu saya lagi kerja."
Sesudah itu saya lanjut membersihkan kamar mandi sampai selesai. Kemudian setelah selesai, saya naiklah ke atas untuk istirahat, mandi, dan makan. Lalu ada satu kejadian lagi. Ceritanya waktu itu kapal sedang dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Sekitar jam 10 malam, saya belum bisa tidur. Kemudian saya nyamper Udin yang ada di dek 6 yang merupakan pantry. Karena memang Udin ini merupakan petugas malam. Saya masuklah ke dalam pantry. Ternyata Udin sedang menonton bola di televisi. Saya pun akhirnya ikut menonton televisi. Melihat saya ikut nonton, Udin membuatkan saya kopi. Nah, ketika sedang asik menonton bola, tiba-tiba air keran yang di dapur menyala sendiri. Kami berdua langsung kaget dan sama-sama melihat ke arah dapur. Tapi tidak ada apa-apa. Udin lalu bangkit untuk mematikan keran air dan kembali duduk. Tapi sekitar 10 menit kemudian, air kerannya menyala lagi. Wah, ada yang gak beres nih, Din. Akhirnya kami sama-sama mematikan keran berdua. Lalu setelah duduk lagi, 15 menit kemudian, keran menyala lagi. Udin yang panik langsung mau keluar dari pantry. Namun saya tarik tangannya. Mau kemana? Saya takut, Chan. Udah, ayo kita samperin, kata saya sambil mulai membaca-baca doa sebisanya dalam hati. Saya yang matiin kerannya. Lalu saya bilang lagi, kalian boleh tinggal di sini, tapi kalian jangan ganggu saya dan teman saya lagi. Dan alhamdulillah sampai pagi aman, tidak ada kejadian janggal lagi. Walaupun memang sosok-sosok itu masih tinggal di kapal tersebut sampai sekarang. Sampai saya sudah tidak bekerja lagi di sana. Gitu aja Mas Tama. Bila ada kata-kata kasar atau kurang berkenan, saya minta maaf ya. Selanjutnya mungkin saya akan berbagi cerita ketika merantau ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia cerita pertama untuk mengawali Radio Horor Indonesia malam ini. Kisah yang dibagikan oleh Bang Ucan yang ada di Sukabumi. Kita nantikan cerita selanjutnya dari Bang Ucan ya, yang katanya akan membagikan kisah selanjutnya ketika dia bekerja dan merantau di daerah Sulawesi Tengah ya kalau nggak salah. Terima kasih Bang Ucan sudah berbagi pengalamannya untuk kita dengarkan bersama-sama. Kita langsung lanjut ke cerita yang kedua. Cerita kedua ini kita mendapatkan kiriman cerita dari Bang Jebleh. Bang Jebleh ini membagikan sebuah cerita yang mungkin tidak dialaminya sendiri, tapi tentang seorang tukang ojek yang istrinya meninggal karena disantet, karena mulut suaminya tidak bisa dijaga. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum semuanya. Halo, ini saya Jebleh lagi. Kali ini saya ingin menceritakan lagi kisah seorang tukang ojek yang istrinya disantet sampai meninggal akibat mulut suaminya yang tidak bisa dijaga. Jadi setiap minggu tukang ojek yang kita sebut saja namanya Mang Oleh ini biasa ngojek di pangkalan ojeknya. Kala itu terlihat dari jauh seorang kakek-kakek mendekat ke pangkalan ojek yang sepertinya memang mau naik ojek. Giliran siapa nih yang narik? Tanya Mang Edeng. Saya lah, dari pagi belum dapat sepeser pun, jawab Mang Oleh. Oh ya sudah, sok ambil aja kalau gitu, saut Mang Edeng lagi. Kemudian kakek-kakek yang memakai baju serba hitam itu datang langsung bertanya, ke rumah Mang Wawan berapa Mang? Tanya kakek-kakek tersebut. 15.000 kek, kata Mang Oleh yang benar-benar butuh tarikan. Si kakek itu langsung mengiyakan dan segera naik ke atas motor. Namun ketika motor dijalankan, terasa tarikannya begitu berat. Walaupun tetap masih bisa jalan, seakan-akan membawa beban yang sangat berat. Sampai tiba di sebuah tanjakan yang benar-benar ekstrim. Motor Mang Oleh sama sekali tidak bisa naik. Kakek yang diboncengnya pun lalu berkata, "Kenapa Jang? Berat dia bawa saya," kata kakek tersebut. "Iya kek, kenapa ya?" tanya Mang Oleh.
Sialan, nih aki-aki bawa apaan sih? Berat amat, kata Mang Oleh dalam hatinya. Kebanyakan dosa kali nih. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba motornya pun bisa naik dan singkatnya sampai ke tujuan, yaitu rumah dari Mang Wawan. Setelah sampai tujuan, sang kakek lalu berkata pada Mang Oleh, "Aduh, bayarnya nanti sekalian ya Jang ketika pulang," kata kakek-kakek tersebut. "Soalnya ini belum dibayar sama yang mau diobatin," lanjutnya. "Aduh, gimana nih bah? Kalau nggak punya uang nggak usah naik motor atuh. Susah mah susah. Tahu gitu males bawa penumpang yang nggak dibayar lah," kata Mang Oleh sambil marah-marah. "Iya Jang, maaf. Nanti juga pasti Aki bayar kok Jang. Tenang saja, jangan takut." "Ah, bukan masalah takutnya Ki. Ini dari pagi saya belum dapat uang sama sekali. Begitu dapat penumpang malah nggak mau bayar sekalian," ketus Mang Oleh. "Ya sudah, iya, sebentar. Saya mau minta dulu sama Mang Wawan supaya membayar di depan." Kemudian kakek itu pun masuk ke dalam rumah Mang Wawan. Singkat ceritanya, ojek pun sudah dibayar dan Mang Oleh pun kembali ke pangkalan setelah memaki-maki orang tua itu. Namun anehnya, setelah sampai kembali di pangkalan, dia tidak mendapatkan penumpang lagi. Bahkan ketika ada saudaranya sekalipun, dia lebih memilih untuk naik ojek dari Mang Edeng. "Ayo atuh cek, ngojeknya di saya." "Enggak ah, saya mau naik Mang Edeng aja ah, nyaman." Mang Oleh pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian dikarenakan ojek benar-benar sepi, dia pun pulang ke rumahnya. 1 minggu telah berlalu dan sejak Mang Oleh bersikap tidak baik kepada kakek-kakek berbaju hitam kemarin, tarikan ojeknya pun menjadi sangat sepi. Di samping itu, kejadian-kejadian aneh pun sering terjadi di rumah Mang Oleh. Seperti saat itu, ketika Mang Oleh sedang berkumpul bersama anak dan istrinya, dia melihat ada seekor pocong sedang hilir mudik di luar rumahnya. Bukan hanya dia yang bisa melihat sosok pocong itu, namun anak dan istrinya pun bisa melihatnya juga. Dan bukan hanya itu, Mang Oleh juga sering merasa was-was dan cemas tidak tahu kenapa. Hingga suatu malam, tiba-tiba istrinya berteriak kesakitan. Ketika Mang Oleh mengeceknya, ternyata perut istrinya membesar, padahal badan istri Mang Oleh sangat kecil, membuat semua yang ada di rumah panik dan Mang Oleh membawa istrinya ke rumah sakit. Namun ketika sampai di rumah sakit, kata dokter yang memeriksanya, dia tidak menemukan penyakit apapun, hanya diberikan obat saja lalu diminta rawat jalan. 1 minggu setelah itu tetap tidak ada perubahan pada istri Mang Oleh. Dia pun sampai memanggil beberapa orang yang mengerti tentang hal-hal klinik untuk mengobati istrinya, namun semuanya bilang tidak mampu. Sampai setelah 3 bulan lamanya, dipanggillah seorang yang tersohor di daerah itu. Namun lagi-lagi beliau bilang kalau beliau tidak bisa menyembuhkannya. Malah orang itu bilang kalau semua ini terjadi karena ulah dari Mang Oleh sendiri. "Memangnya apa yang saya lakukan, Pak?" "Kamu ingat, kamu pernah mengantarkan seorang kakek-kakek berbaju hitam?" Ingat Pak, saya maki-maki dia karena nggak bawa duit, katanya belum dibayar," kata Mang Oleh dengan raut muka bersalah. "Kamu tahu siapa dia?" "Dia itu guru saya dulu." Seketika Mang Oleh pun kaget. Dan tiba-tiba orang itu kaget ketika melihat yang masuk ke dalam tubuh istri Mang Oleh adalah sosok hantu tanpa kulit hingga terlihat daging dan darah yang mengalir. Jadi hantu jenis ini adalah hantu yang menggerogoti tubuh korbannya sedikit demi sedikit hingga korbannya tersiksa karena kesakitan. Orang itu pun sangat kaget karena gurunya sampai mengirimkan iblis yang overpower, mungkin karena sakit hati yang berlebihan. Tiba-tiba istri Mang Oleh berteriak kencang sampai semua yang ada di luar masuk ke dalam kamar
untuk melihatnya. Setelah masuk ke kamar, sontak yang melihat langsung kaget karena dari pinggang istri Mang Oleh keluar banyak darah tanpa luka sedikit pun, hingga spray yang tadinya berwarna putih menjadi merah karena darah. Nah, inilah kelebihan hantu ini, bisa mengeluarkan darah tanpa luka sedikit pun. Mang Oleh lalu keluar dan meminta kepada orang itu alamat dari gurunya. Namun orang itu berkata, "Percuma, orangnya itu tidak pernah ada di rumah." "Lalu saya harus bagaimana, Pak?" tanya Mang Oleh. Oh iya, kalian semua pasti bingung. Kenapa Mang Oleh yang berbuat, tapi istrinya yang menjadi korban? Karena hantu ini mengincar target orang yang disayangi. Keesokan paginya, Mang Oleh kembali dibuat kaget karena melihat pinggang istrinya bolong sampai tulangnya terlihat sedikit. Mang Oleh pun menangis sejadi-jadinya. Ketika Mang Oleh menangis, sosok hantu itu muncul di hadapan Mang Oleh dan berkata, "Hei manusia, saya menyakiti istrimu karena mulutmu yang menyakiti hati seseorang. Padahal seseorang itu sangat kami hargai. Aku akan ambil nyawa istrimu sebagai peringatan atas tingkah lakumu kepada orang lain. Aku tidak akan pergi selama kamu tidak bisa menghargai orang lain," kata sosok itu. "Kau manusia, tapi hatimu seperti iblis. Kau bisa menyakiti orang lain tanpa menyentuhnya dengan kata-katamu." Maafkan saya," kata Mang Oleh sambil menangis dan memelas. "Sikapmu tidak bisa kumaafkan. Sekarang kau rasakan saja rasa sakit orang yang pernah kau sakiti dengan mulutmu." Sosok itu pun pergi dari hadapan Mang Oleh. Setelah itu, Mang Oleh sangat menyesal atas perbuatannya. Hingga akhirnya istri Mang Oleh pun meninggal dunia dikarenakan luka yang susah disembuhkan. Setelah dimakamkan, tahlilan pun dilaksanakan. Ketika malam harinya, sosok istri Mang Oleh pun datang menemui Mang Oleh. "Leh, kasih aku makan, Leh. Aku lapar." Hantu istri dari Mang Oleh terus bergentayangan selama 40 hari. Namun setelah 40 hari, hantu dari istri Mang Oleh pun pergi dengan sendirinya. Itu dia teman-teman cerita yang saya dapatkan dari sekelompok tukang ojek yang menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh rekannya yang bernama Mang Oleh. Semoga cerita yang bisa saya bagikan kali ini bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman sekalian. Terima kasih untuk teman-teman dan juga Mas Tama yang mau kembali membacakan cerita saya. Singkatnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jebleh yang sudah membagikan sebuah cerita yang tentunya bisa kita semua jadikan pelajaran ya. Untuk kita semua selalu menjaga sikap dan mulut yang mungkin secara tidak kita sadari menyakiti hati orang lain. Ya sudah, kita langsung menuju ke cerita selanjutnya. Kisah yang ketiga kali ini ada kisah siapa ya? Oh, ada kisah dari Bang Dels tentang pengalamannya bersama Bang Bani tentunya, karena mereka membentuk sebuah grup dengan nama Duo Bang Dels, yaitu grup Duo Bang Dels dan Bang Bani. Pas gak sih? Tentunya bersama salah satu temannya juga yang bernama Adik Kunyit. Nah, seperti apa pengalaman mereka kali ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm back brother and sis. Aku Dels si musisi gak jadi-jadi. Mudah-mudahan masih ada yang inget ya story tentangku, tentang Tiwi Kunyit dan Bani si tukang astronot. Itu tuh Bani yang gaya stylishnya mirip-mirip Bon Jovi, selalu pakai kacamata hitam di jidatnya, rambut gondrong pas bahunya, celana yang robek-robek di dengkulnya. Jangkis abis pokoknya. Kakinya juga udah kayak kue semprong alias lempeng banget. Tapi jangan salah brother,
Si Bani pasti punya cerita di setiap detik-detik hari-harinya bersamaku. Ataupun dengan si Tiwi Kunyit yang super tomboy, juga sama-sama rock and rollnya. Ya tipis-tipis cakepnya lah sama Nia Ramadhani. Cuma lagunya aja kayak laki gak ketulungan. Gitu sih sedikit gambarannya. Sebagian mungkin udah ada yang tahu cerita tentang Bani dan Tiwi Kunyit ya. Nah, yang belum tahu, salam kenal buat semua pendengar setia Ada Apa Gerangan. Ceritanya begini. Di setiap Senin, aku, Bani, dan Kunyit memang tak lupa untuk membeli majalah. Nama majalahnya Hai. Yang tahu majalah ini mungkin seumuran ya. Bani bela-belain beli majalah itu memang seru di masanya. Apalagi yang akan terbitnya itu tentang grup band rock favorit, yaitu Metallica, Nirvana, Bon Jovi, dan lain-lain. Tapi selain koleksi majalah Hai, yang pasti komik Lupus lah yang nomor 1 bagi kami bertiga. Salam buat Bang Hilman Hariwijaya untuk penulisnya. Berjalan kaki dengan rokok di mulutnya, Bani menuju lapak kaki 5 yang berjualan koran. Karena selain koran, majalah TTS pun ada saat itu. Sesampainya di lapak itu, alhamdulillah tersisa 2 biji lagi. Salah, bukan 2 biji. Dikira buah nanti. 2 majalah lagi. Diambillah majalah itu, lalu Bani memberikan uang 5.000. Selagi menunggu kembalian uangnya, tak sengaja Bani melihat koran yang terpampang di sana. Terbaca pula sebuah iklan. Dicari anak band. Tahun 2000 sampai 2010-an, di semua kota pasti ada acara pagelaran musik atau festival musik tiap bulannya. Bahkan mungkin juga seminggu sekali ada acara tersebut. Biasanya acara festival musik tiap I.O. mengiklankannya lewat saluran radio atau juga lewat selebaran kertas atau pamflet, terus ditempelin di mana aja, sekalipun itu tiang listrik atau tembok trotoar. Salam hangat yang pernah di masa itu ya. Berbeda dengan pencarian anak band, iklannya pasti di radio terkenal di kota masing-masing, lalu di majalah dan koran, gitu kurang lebihnya. Aku yang sedang asiknya mendengarkan musik di tap kaset di kamar Bani, dikagetkan dengan kedatangannya. Nyat, lihat nih. Astagfirullah Ban, bener-bener lu ya, bikin orang pengen kentut. Baca nih. Sambil menunjukkan iklan yang ada di koran yang sekalian Bani beli dengan majalah Hai. Ya emang bener apa katanya. Iklan yang dikotak-kotakan dengan iklan lainnya pun terbaca. Pencarian anak band untuk dinaunginya. Yang sebenarnya kita nggak tahu ini beneran label kecil, besar atau indie label. Yang pasti iklan itu membuat kita semangat untuk mengikuti apa kata iklan itu. Singkat cerita, Bani telepon yang kebetulan iklan itu mencantumkan nomor teleponnya, alias telepon rumah lokal. Belum rame handphone soalnya. Setelah kami audisi 2 lagu ciptaan sendiri, akhirnya aku pun tahu kalau ada hampir 50 anak band yang mengikuti audisi tersebut. Dan begitu senangnya kami, karena begitu kami tahu bahwa band kami lolos audisi tersebut. Akhirnya kami pun dibuatkan surat perjanjian kontrak dengan promosi studio itu selama 5 tahun. Lama ya? Kasih tahu dulu nih teman-teman aku. Vokalis namanya Esa, lead gitar namanya Agiu, gitar rhythm namanya Bani, bass gua sendiri yang pegang, drum ada si Jebron. Sementara untuk teman-teman yang lain, tar namanya di cerita yang lain aja ya. Terletak di daerah Bogor. Label ini bernaung dengan menyewa sebuah rumah yang cukup besar. Ada 2 lantai. 1 lantainya di bawah tanah untuk proses rekaman. Senangnya kami saat itu ketika melihat alat-alat keren yang memang kami semua tidak punya alat-alat bermerek dan juga efek digital. 3 bulan berjalan normal. Nah, di bulan yang keempat inilah yang terjadi. Oh iya, cerita ini aku kumpulkan dari teman-teman yang udah 10 tahun gak ketemu ya. Pengalaman pertama dialami oleh drummer kami yang bernama Jebron. Waktu itu jam 5 sore, dia latihan drum di studio sendirian. Tiba-tiba dalam hitungan detik dia terbangun dari tidurnya,
Karena salah satu snare drum dan simbal ada yang menabuhnya dengan lantang. Padahal yang dia ingat, dia memang sedang latihan. Lah kok tiba-tiba dia bangun tidur? Ketika melihat jam, ternyata sudah jam 9 malam. Padahal seingatnya, tadi dia latihan pada jam 5 sore. Aneh kan? Di hari yang lainnya, si kunyit tiba-tiba membangunkan Jebron yang tergeletak di depan pintu kamar mandi. Jadi gini, kebetulan saat itu hanya Jebron dan kunyit aja yang ada di studio, sedang menonton televisi. Tiba-tiba Jebron pergi ke belakang untuk ke kamar mandi. Tapi lama amat, tutur kunyit. Karena merasa ada yang aneh, penasaran juga, kunyit pun nyusul ke kamar mandi. Dan di sana dia melihat Jebron sudah tergeletak. Ketika dibangunkan, Jebron langsung bangkit dan kembali ke tempat ruang TV. "Lu ngapa bang? Kok tiduran di depan kamar mandi?" Jebron seperti linglung tak menjawabnya. "Bang, lu ngapa?" Sekali lagi kunyit bertanya sambil menepuk bahunya. "Anu dek, itu dek, getih." "Ngomong apaan sih lu bang? Teler lu ya? Makanya jangan kebanyakan minum bang, halu kan jadinya." Tidak lama, aku, Agyu, Bani, Esa, dan Spin tiba di studio. Jebron kemudian bercerita, "Gua pan lagi nonton TV sama si kunyit. Terus ada yang manggil nama gua dari pojokan kamar mandi. Nah, yang manggil itu suara elu ban. Bron, ambilin handuk, gitu suaranya. Gua nggak sadar kalau cuman ada gua sama kunyit aja di sini. Nah, di kanan atas pas pintu kamar mandi itu ada sebuah pembuangan AC. Terus di bawahnya ada ember kecil buat nampung tetesan air dari pembuangan AC pan. Tiba-tiba mata gua mengarah ke ember itu," tutur Jebron. "Samar-samar atau memang mata gua dikelabui? Kok isi tetesan air itu berwarna merah kehitaman? Terus gua yang penasaran lalu menyentuh sedikit pakai jari telunjuk. Gua lihat dong dengan seksama apa cairan yang ada di telunjuk gua. Yah, lo tahu apa itu? Itu darah kental karena baunya anyir. Gua lalu mendongak ke atas. Tiba-tiba ada ada sesosok makhluk dengan rambut panjang acak-acakan sampai lantai ubin. Mukanya sangat menyeramkan, dengan hanya satu mata saja menggantung di pipi juga. Darahnya menetes ke sebuah ember tadi. Dia menyeringai satu jengkal di atas kepala gua. Jadi sosoknya itu nempel terbalik gitu ban. Jadi tangannya di atas, tangan sama kakinya di atas, tapi nggak jatuh. Abis itu tiba-tiba gua pingsan dah." Kami semua yang mendengar cerita itu hanya terdiam sambil melihat Jebron yang bercerita dengan pucat ketakutan luar biasa. Lalu di lain hari, malam itu Jebron bermimpi buruk bertemu dengan seorang gadis cantik, namun tiba-tiba berubah menjadi sosok yang menggantung terbalik itu lagi. Ada juga suatu hari saat lagi asiknya ngejam, Jebron ngedrum dan Bani ngegitar. Tiba-tiba keyboard yang letaknya dekat pintu keluar itu ada yang mainin, alias benar-benar nyala, terus berbunyi seperti ada yang menekan touch-nya. Si Jebron langsung kabur keluar dari studio sama Bani. Suwek kan? Tapi menurut penuturan Bani, ada sosok wanita yang berdiri mainin keyboard itu. Nah, lagi dan lagi cerita Bani nih. Suatu malam sekitar jam 12-an, Bani tidur di studio sendirian dengan membawa bantal saja karena adem katanya, tidurnya pakai AC kalau di studio. Sementara aku yang belum tidur bersama dengan Agyu dan Kunyit sedang menonton TV. Tiba-tiba Bani berlari sampai menabrak pintu studio. "Suwek bener, dasar gogorigok lu, Kang Poci suwek," dengan gumaman kasarnya. Dengan terkaget melihat Bani, lalu aku pun bertanya, "Ngapa lu Ban? Ngedumel dewekan? Sialan tuh Kang Poci jalin gua." Dengan kecutnya aku bertanya kepadanya, "Emang ngapa sih?" "Sialan, gua pikir lagi di rumah, di kamar gua. Gua rasa sih gitu. Gua lurusin badan nih, terus agak menggeliat, kayak kucing begitu. Terus gua nyari guling. Sadar gak sadar, gua cari guling pakai kaki nih. Terus gua ngerasa juga ada guling. Terus karena emang ngantuk berat, gua tarik tuh guling pakai kaki.
Terus langsung deh gua kekepin. Dasar gua dongo kali ya. Kok guling berasa kayak daging pas gua pencet-pencet tuh guling. Pas gua nyadar, di studio Pan kagak ada guling. Terus ini bukan di rumah, bantal juga bukan. Nah, pas gua melek, bajir, pocong yang gua kekepin. Dengan kuncup talinya masih terikat dan 2 kapas di kedua hidungnya. Dia melototin gua, nyet. Pocong itu ngomong, "Bang, bukain talinya dong." Anjir, gua ngibrit lah jadinya. Mendengar cerita dari Bani, aku sedikit tertawa. Tapi keanehan itu kuanggap biasa karena yang sudah-sudah dari kejadian sebelumnya. Sebenarnya banyak kejadian di 4 tahun sebelum terpecahnya band ini. Pernah juga si Kunyit mengalami hal luar biasa. Malam Senin saat itu, aku dan Bani naik gunung. Sementara teman-teman yang lain ngelancong entah kemana dengan hobinya masing-masing. Nah, si Kunyit sendirian dong di studio. Menurutnya hujan dengan lebatnya membasahi bumi. Tak cukup di situ saja. Hari itu hari yang sangat tidak masuk akal baginya. Pada jam 10 malam, Kunyit yang sedang rebahan di ruang tamu ditemani TV yang menontonnya tidur. Karena dia tidur, TV-nya masih melek. Kunyit terbangun karena mendengar suara gemeretak gigi yang beradu, seperti seseorang sedang kedinginan. Dia pun menengok sedikit lewat korden yang disibaknya. Dan memang ada seorang wanita muda seusianya sedang duduk membelakangi memakai baju ungu. Rambutnya basah seperti kehujanan. Tanpa pikir panjang, Kunyit membuka pintu lalu menghampirinya. "Kamu lagi apa?" tanya Kunyit. Dan ketika wanita itu menoleh, mukanya terlihat pucat, mungkin kedinginan. "Maaf ya, aku numpang neduh," kata wanita itu. "Oh iya, gak apa-apa. Di dalam aja yuk, jangan di sini," ajak Kunyit. Wanita itu pun langsung menurut saja. "Bentar ya, aku ambil handuk sama bikin air anget," ucap Kunyit. "Aduh, makasih." Menurut Kunyit, wanita itu sangat cantik. Tidak berselang lama, "Nih handuknya." Kunyit lalu menaruh segelas teh manis hangat ke depan wanita tersebut. "Iya, makasih ya, maaf kalau ngerepotin," ucap wanita itu. "Gak apa-apa, lagian aku juga sedang sendirian kok. Abang-abang aku lagi ngelancong," ucap Kunyit. Kurang lebih 1 jam mengobrol, Kunyit kebelet pengen buang air kecil. "Sebentar ya, aku ke kamar mandi dulu." Wanita itu hanya mengangguk. 5 menit berselang ketika Kunyit kembali ke ruang tamu. Si wanita tadi sudah tidak berada di posisinya. Kunyit berpikiran mungkin dia sudah pulang. Keesokan harinya, Kunyit bercerita tentang gadis itu. Yang aneh adalah malam itu ternyata sama sekali tidak hujan. Jelas-jelas Kunyit tahu saat malam itu hujan lebat sekali. Tapi kenyataannya pada pagi hari itu memang tidak ada bekas hujan sama sekali. Kenapa bisa gitu ya? Tapi setelah dikait-kaitin dari ceritaku, cerita Bani, serta cerita teman-teman yang lain, wanita itu mirip dengan yang kami temui, atau disebut menampakkan diri ke masing-masing dari kita-kita orang. Berwajah cantik, berlesung pipi, berkulit putih seperti wajahnya bersih. Mimiknya perempuan Belanda dengan rambut lurus bermata coklat muda. Kurang lebihnya seperti anak-anak keturunan Indo-Belanda gitu. Oh iya, di studio juga ada sebuah papan board yang bertuliskan buat jadwal anak band latihan ataupun rekaman. Dan setiap minggu dihapus dan diganti jadwalnya. Kunyit, Bani, Agyu, dan aku pernah sesekali melihat tulisan di papan tulis itu. Bertuliskan ALLY. Kalau dibaca mungkin Ali gitu ya. Semua teman-teman pun berpikir tulisan kata itu mungkin nama dari sosok wanita cantik misterius itu. Selanjutnya menuju ke cerita yang ku alami sendiri. Suatu malam aku memang lagi teler guys. Maaf ya sebelumnya. Maklum, anak band pada zaman itu memang gitu kelakuannya. Buat yang pernah atau paham aja ya. Di depan studio ada sebuah saung yang cukup bagus yang terbuat dari anyaman bambu, sekaligus bersih dan rapi. Malam itu aku, Bani, Agyu memang lagi minum kopi dingin.
Paham ya? Akhirnya kami bertiga ketiduran di saung itu pada jam 12:30. Ketika jam 1 aku terbangun karena kebelet ingin buang air kecil. Dan juga karena mendengar suara seseorang sedang menyapu seperti dedaunan kering. Akhirnya kupaksa bangun saat itu. Lalu emang dasarnya aku setengah giting, aku pipis di samping saung itu. Ketika aku menengok apakah suara tadi, aku melihat ada seorang nenek-nenek sedang menyapu dedaunan dengan sapu lidi dan sebuah pengki. Anehnya, kurang lebih pandangan itu jelas terlihat olehku, mungkin 10 atau 15 meter, tapi seperti pandangan di siang hari, sangat jelas terlihat. Tak kuindahkan nenek-nenek itu, karena cukup tahu aja. Selesai aku pipis, aku kembali ke saung. Dasar temen gak ada akhlak, gak taunya aku ditinggal sendirian di saung. Dan memang si Bani dan Agyu meninggalkanku sejam sebelumnya. Tiba-tiba pandanganku dipaksa mengarah kembali ke nenek-nenek itu. Aku pun tak mengerti. Alangkah membagongkannya guys. Aneh bin ajaib atau memang aku yang halu. Satu buah sapu lidi yang dipegang nenek-nenek itu berubah menjadi gede banget. Mungkin segede mobil molen. Dari situ pun aku langsung ngebrit lari ke dalam rumah. Dan ternyata Bani serta Agyu pun melihat nenek itu. Makanya aku ditinggalin. Suek gak tuh? Dari sini mulai ada gambaran rangkuman cerita ketika aku kumpulkan cerita masa saat kami di studio. Sebenarnya bisa panjang sih ceritanya, cuma aku sedikit rangkum aja ya. Ada sebuah rumah dengan keluarga kecil bahagia. Ayah, ibu, anak laki-laki usia 18 tahun dan anak perempuan usia 16 tahun. Entah di tahun berapa kejadiannya. Gambaran ini tergambar samar dari pandangan Bani, Kunyit, aku juga Agyu, terlepas dari mimpi-mimpi yang sering termimpikan. Namun, hanya sosok wanita muda saja yang selalu menampakkan diri. Beberapa cerita lengkap hanya Bani yang tahu, karena dialah yang paling sensitif. Kalau dia cerita saat itu dianggap gila sama teman-teman yang lain. Jadi awalnya keluarga kecil bahagia ini sangat senang menempati sebuah rumah kecil berisi kehangatan suasana penuh damai dan juga tentram, layaknya keluarga cemara yang ada di TV-TV. Hingga suatu ketika, sang ayah menemukan sesuatu di rumah tersebut, yaitu sebuah ruangan bawah tanah yang cukup seperti satu ruang tamu. Ruangan itu penuh debu dan sarang laba-laba. Diedarkannya pandangan ke sekeliling ruangan itu. Memang tidak ada apa-apa, hanya ruangan lepas saja. Namun matanya menangkap sesuatu di pojokan. Setengah berjalan, sang ayah penasaran apakah itu. Kemudian dihampirinya. Ternyata sebuah tampah usang yang terdapat bunga-bunga kering juga kendi-kendi jadul. Alhasil dia pun kembali naik lagi ke rumah atas karena memang tidak mengerti benda apa itu. Suatu malam sang ayah bermimpi buruk, entah pertanda apa. Saat itu sang ayah bermimpi tentang sebuah makhluk mengerikan bertubuh manusia, namun berkepala kerbau dengan tanduk besar di kepalanya. Saat dikejar, sang ayah tertangkap olehnya, lalu berusaha melepaskan diri dari makhluk itu dengan cara mencekiknya. Tapi kenyataannya, sang ayah mencekik istrinya sendiri. Hingga akhirnya dia pun terbangun dan mendapati istrinya sedang terengah-engah. Mulai dari itu banyak kejadian di luar nalar menurut keluarga kecil ini. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil seorang paranormal. Singkatnya dilakukanlah ritual-ritual layaknya yang kita tahu. Dan mungkin di antara kalian pernah melihat ritual-ritual semacam pengusiran atau interaksi antar beda alam. Seperti itulah kurang lebihnya, karena budaya kita tak pernah lepas dari itu semua. Hingga akhirnya sesuatu yang fatal pun terjadi. Sang istri dicekik oleh suaminya sendiri ketika tidur, dengan alasan istrinya berubah seperti iblis menyeramkan dalam mimpinya. Kemudian disusul oleh sang anak yang menjadi korbannya. Hal serupa dilakukan sang ayah juga, mencekiknya hingga kehabisan nafas. Mengetahui istri dan kedua anaknya meninggal,
Sang ayah pun memutuskan untuk menggantung dirinya sendiri. Saya tidak berani cerita lebih dari ini ya teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun serupa dalam cerita ini. Yang saya tahu atau ingat, ternyata sang paranormal jugalah yang menjadikan keluarga itu kehilangan segalanya. Karena paranormal itu menjadikan tumbal keluarga itu. Aneh ya? Tapi itulah cerita yang saya dengar dan berhasil saya rangkum dari berbagai sumber tentang rumah yang dijadikan studio yang kami tempati. Dan sekarang studio itu sudah tak terawat dan tidak terjual ataupun tidak ada yang mengontraknya. Bisa dibilang sih terbengkalai ya. Atas semua ceritaku ini anggap saja hiburan semata ya. Sekalipun ada yang skeptis tentang hal gaib ataupun mistis, anggap saja ini hanya cerita belaka. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya dari aku Dels dan teman-teman bandku dulu. Jika teman-teman suka ceritaku cukup bilang aja. Kenapa bisa begitu ya? Oke, segitu aja dulu. Nanti aku ceritain kejadian mistis dan horor ketika aku manggung di tempat aneh dan ajaib pokoknya. See you brother and sis, jangan lupa sholat ya. Gua Del pamit. Oh iya, buat yang suka short video tentang Bani dan Tiwi Kunyit, mampir ya ke channelku Dels Story Channel. Nanti biar dituliskan Mas Tama di bawah kali ya. Terima kasih Mas Tama dan juga teman-teman Ada Apa Gerangan. Gua Dels pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia cerita pengalaman yang dialami oleh Bang Dels, Bang Bani, serta Teh Tiwi dan juga teman-teman yang lainnya ketika menempati sebuah studio di daerah Bogor. Kita tunggu aja ya pengalaman Bang Dels, Bang Bani ketika naik gunung lagi nih. Apakah masih ada? Kita tunggu kelanjutannya. Terima kasih buat Bang Dels, juga teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut ke cerita terakhir untuk malam ini. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Mentari yang mulai perkasa di menjelang siang itu. Seorang ibu tampak mengelus-elus rambut anaknya yang sedang menangis sesenggukan. Air mata itu mengalir dari mata seorang gadis berperawakan tinggi langsing. Beberapa orang tetangganya pun nampak ikut merasakan duka yang sedang dirasakan si gadis. Di antara mereka bahkan ikut mendekat mengusap air mata yang tiada henti mengalir itu. Duk, percaya Pak Demu, Duk. Kamu itu cantik, masih muda, masa depanmu masih panjang. Sudah toh, jangan berlarut dalam kesedihan. Sedih itu wajar, tapi jangan sampai terlalu dalam. Tatap masa depanmu. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana nanti kamu bahagiakan bapak, ibu, dan adik kamu. Berhentilah menangis, relakan dia, doakan dia. Itu yang harus kamu lakukan, ucap Pak Desi gadis sambil menasehati. Memang setelah ibunya atau tetangga maupun saudaranya menasehati, tangisan gadis cantik itu dalam sesaat mereda. Sesenggukannya masih, tapi air matanya mulai kering. Tapi itu hanya sesaat saja. Setelahnya air matanya kembali turun bagi hujan deras di musim penghujan. Gadis cantik itu bernama Aida. Namun baik orang tua maupun para tetangga selalu memanggilnya dengan nama Gendut. 2 bulan yang lalu, kekasihnya datang untuk mengikat janji dengan sebuah acara pertunangan. Kedua keluarga pun bertemu dan telah menghitung hari untuk melangsungkan pernikahan kedua anak mereka, Aida dan Fahri. Namun rencana hanyalah tinggal rencana. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Seminggu yang lalu, Fahri telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Maka Fahri pun pergi meninggalkan semua untuk selama-lamanya. Lelaki berusia 25 tahun itu meninggal setelah mengalami kecelakaan akibat bermain bulu tangkis. Tidak ada yang menyangka memang, namun kenyataan yang terjadi memang sungguh pahit. Aida sampai detik ini pun belum bisa menerima kenyataan itu. Pagi itu Aida terlihat riang. Dia akan menemani ibunya berbelanja ke pasar. Para tetangga yang melihat turut merasa lega. Anak baik itu sudah mulai bisa mengikhlaskan, pikir para tetangga. Yang mana sebenarnya para tetangga yang mempunyai anak laki-laki
tentu sangat berharap anak laki-laki mereka bisa menjadi pendamping hidup gendut. Aida adalah idaman bagi para mertua. Anaknya ramah, pintar, dan dia tahu unggah-ungguh serta cantik. Dia tipikal gadis yang kelak bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Para tetangga yang mulai menaruh harapan itu seketika harus menunda harapan mereka dulu. Ketika tanpa diduga, sama sekali secara tiba-tiba, Aida mengungkapkan kalau semalam Fahri kekasihnya datang. Dia merasa senang sekali karena Fahri masih ingat kepadanya. Dia membawakan oleh-oleh kesukaannya. Fahri juga berjanji kalau dalam waktu dekat akan mengajaknya menikah. Mendengar perkataan itu, para tetangga sontak langsung mengelus dada, lebih-lebih ibunya sendiri. "Walah, Duk, kok berat banget kamu mikirnya? Duk, ternyata mengikhlaskan memang menjadi cobaan berat buat kamu. Jangan sampai karena kamu terlalu berat menanggung rasa kehilangan sehingga kamu malah mengalami konslet di kepalamu." Mungkin begitulah para tetangga mengatakan dalam hati masing-masing. Sangat disayangkan kalau wanita cantik seperti Aida menjadi gendeng karena ditinggal kekasihnya. Para pemuda pun bergerak cepat. Inilah saat yang tepat untuk merebut hati Aida. Mereka berlomba untuk menjadi pelipur lara bagi Aida. Mereka sepakat untuk bersaing secara sehat. Siapapun yang berhasil merebut hati Aida akan mereka dukung. Tidak akan ada dendam apalagi cemburu buta. Intinya satu, jangan sampai Aida semakin larut dalam kesedihan yang akan membawanya pada sesuatu yang buruk untuk masa depannya. Para pemuda itu tetap sabar menghadapi Aida. Meski tidak terhitung lagi, wanita itu mengatakan kalau kekasihnya semalam datang. Dia diajak jalan-jalan ke taman dan ke tempat yang indah. Bahkan sebentar lagi kekasihnya akan datang untuk menikahinya. Pekerjaan berat tentunya bagi para pemuda itu. Mereka harus bisa menyadarkan Aida bahwa apapun itu hanyalah bayangan semu saja. Fahri sudah tiada dan itu tugas berat selanjutnya. Karena mereka harus bisa menjadi pengganti Fahri agar Aida semakin sadar bahwa hidup tetap berlanjut, bahwa masa depannya masih jauh yang harus ia tempuh. Fahri kekasih yang pernah mengendap di dalam hati yang harus segera Aida lupakan. Sore itu, Aida terlihat melotot tajam ke arah beberapa pemuda yang datang ke rumahnya. Dia mengatakan kalau Mas Fahri sudah berjanji kalau lusa dia akan datang bersama keluarganya. Dia akan datang melamar sekaligus menikahinya dan juga akan langsung mengajaknya serta. Rupanya Aida tidak sedang bercanda. Dia benar-benar marah karena tanpa diduga dia melempar sebuah asbak ke arah para pemuda yang sedang bertamu. Melihat gerakan yang sedang kurang baik itu, sang ibu pun memohon maaf dan meminta agar para pemuda itu untuk sementara pulang saja. Karena kalau mereka tetap di sana, sang ibu takut kalau Aida malah semakin menjadi-jadi. Keesokan paginya, jerit tangis histeris memecahkan suasana keheningan di pagi buta itu. Sang ibulah yang pertama kali menemukan anaknya telah tergantung di plafon kamarnya. Saat itu sang ibu hendak mengajak untuk sholat subuh berjamaah ke masjid. Namun betapa kagetnya sang ibu karena mendapati anaknya telah tergantung di plafon rumah. Para tetangga yang sedianya hendak ke masjid pun membelokkan langkah. Semua turut berhambur ke dalam kamar. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana tubuh wanita cantik itu tergantung. Lidahnya keluar dan matanya mendelik menahan sakitnya sakaratul maut. Seketika terlintas dalam benak para tetangga, apakah ini yang dimaksud Aida? Fahri akan menjemputnya, Fahri akan menikahinya. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Kenyataannya Aida telah mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung. Kematian Aida yang tragis itu sekaligus menjadi awal dari hari-hari mencekam bagi para tetangga kampung. Mereka mengatakan kalau sering melihat Aida duduk-duduk di teras rumah sembari menangis sesenggukan. Mereka juga kerap melihat Aida melambaikan tangan ketika para tetangga melewati jalan depan rumahnya. Namun, benarkah arwah Aida gentayangan
atau para tetangga saja yang mengalami halusinasi? Karena sebenarnya lah mereka pun sangat kehilangan atas kematian gadis cantik itu. Parjo sedang merasakan gelisah yang amat sangat di malam itu. Bayang-bayang Aida dengan mata mendelik dan lidah menjulur masih terekam jelas di pelupuk matanya. Parjo adalah salah seorang yang dimintai bantuan pihak kepolisian untuk menurunkan jenazah Aida dari tali gantungan. Parjo pula lah yang melepas tali tambang itu dari tiang berlandar di kamar Aida. Parjo juga masih terngiang akan kata Harsono yang mengatakan kalau jendela kamarnya diketuk seseorang. Saat itu Harsono mengintip dari balik gorden. Dia melihat di luar sana Aida mengulurkan tali tambang. Harsono menambahkan saat itu Aida mengatakan, "Mas, katanya kamu cinta sama aku. Ayolah ikut sama aku, Mas. Ayo ikut aku, Mas." Lantas Aida tertawa mengerikan. Teringat akan cerita itu, keringat dingin membasahi seluruh tubuh Parjo. Ketakutan yang memang tanpa alasan itu membuatnya resah. Apa iya cerita Harsono memang benar? Kalau hanya mengada-ada, kasihan Aida menjadi korban fitnah. Terbayang akan kengerian itu sampai membuat Parjo beberapa kali berpindah posisi tidur. Dia tak bisa membayangkan kalau Aida datang menemuinya. Parjo mengiyakan dalam hati. Memang benar saat Aida masih hidup, dia sangat berharap bisa mendapatkan hati Aida, bisa menjadi pendamping hidup Aida. Tapi kini Aida sudah mati dan matinya menggantung. Merindinglah bulu di sekujur tubuh Parjo. Bersamaan saat itulah dia merasakan ada sesuatu yang mengganjal punggungnya. Tangannya pun meraba-raba benda yang menggeser punggungnya itu. Benda itu pun telah berada di tangannya. Karena penasaran, maka Parjo pun melihat benda itu. Tali tambang. Parjo terpekik. Tali tambang itu segera ia lempar. Tangannya gemetaran. Bukankah tali tambang yang dipakai Aida untuk menggantung itu? Lagi-lagi sebuah pertanyaan berkecamuk di hati Parjo. "Ikutlah aku, Mas. Ikut aku." Sebuah suara yang entah berasal dari mana arahnya terdengar oleh Parjo. Parjo pun melompat dari kasur. Dia langsung berlari menuju pintu kamar. Namun sial baginya, karena pintu itu rupanya terkunci. Sialnya lagi, kunci itu tak tergantung di lubangnya. Parjo semakin panik dan ketakutan. Dia menggedor pintu sekeras-kerasnya, berharap bapak, ibu atau adiknya mendengar dan membukakan pintu. Lagi-lagi sial bagi Parjo, karena sekeras apapun dia menggedor, bahkan disertai teriakan yang tidak kalah keras, nyatanya orang rumah tidak ada yang mendengarnya. Dalam kepanikan yang amat sangat itu, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan dari arah belakang. Perempuan itu memanggil nama Parjo dan terus mengajaknya entah kemana. Sebenarnya Parjo tidak ingin menoleh karena dia tahu sosok yang memanggil namanya itu pasti setan atau demit. Tapi ada sebuah kekuatan yang menarik kepala Parjo untuk tetap menoleh. "Pocong!" Sosok yang berada di belakang Parjo ternyata berwujud sosok pocong. Namun wajah itu sangat Parjo kenal. Pocong itu berwajah Aida. Matanya mendelik seakan hendak keluar dari lubangnya. Lidahnya menjulur keluar. Wujud pocong itu benar-benar sangat mengerikan. Apalagi pocong itu segera mendoyongkan tubuhnya, membuat wajah mereka semakin dekat dan semakin dekat. Pada akhirnya mata Parjo berkunang-kunang. Gelap rasanya. Dia tidak tahan lagi menatap wajah pocong itu. Parjo pun hilang keseimbangan, dan yang dia lihat di sekeliling tiba-tiba menjadi gelap. Parjo pun tumbang tidak sadarkan diri. Harsono bersumpah kalau yang dia lihat itu berwujud sebagai Aida. Hanya saja matanya mendelik dan lidahnya keluar. Bukan wujud pocong seperti yang Parjo lihat semalam. Parjo pun tidak kalah bersumpah kalau sekarang Aida tidak lagi berwujud sebagaimana dirinya saat masih hidup. Aida saat ini sudah berubah menjadi sosok pocong. Parjo bahkan sudah akan memperlihatkan tali tambang yang dia temukan di kasurnya. Namun saat dia akan memperlihatkan pada Harsono, tali tambang itu
tak ubahnya hanya sebuah klaras daun pisang yang sudah mengering. Berarti Aida benar-benar datang. Cerita mengenai Aida yang mendatangi Harsono dan Parjo pada akhirnya benar-benar berkembang menjadi sebuah cerita yang membuat warga tercekam. Penampakan Aida dalam wujud yang mengerikan itu benar-benar menghantui warga, utamanya para pemuda, baik itu ketika mereka berada di jalan maupun sedang berada di rumah. Wujudnya pun tidak selalu berupa sosok pocong, namun memang wujud poconglah yang kerap warga temui. Tidak ada jalan lain bagi keluarga. Mereka akan mengadakan kembali doa bersama. Mungkin apa yang dilakukan Aida memang sebuah perbuatan yang dibenci Allah, sehingga entah apapun itu seakan Aida bergentayangan. Dia membawa aura negatif karena selalu mengajak orang-orang untuk mengakhiri hidupnya seperti apa yang ia lakukan. 7 hari berturut-turut lantunan doa dibacakan. Semenjak itu pula Aida tidak lagi menampakkan diri. Banyak pemuda yang masih tak mengerti oleh jalan pikiran Aida. Dia bukan saja tidak sanggup mengikhlaskan, dia bahkan tidak sanggup menerima kenyataan bahwa hidup mati itu bukan hanya untuk menentukan. Jasad hanyalah seonggok tulang, daging dan darah. Namun cara lepasnya roh dari jasad itu bisa menjadi penentu apakah dia layak mendapat tempat terbaik di sisinya atau tidak. Nah, itu dia cerita terakhir untuk Radio Horor Indonesia malam ini. Semua cerita untuk malam ini sudah saya bacakan semuanya ya. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah mensupport channel ini sampai berkembang sampai seperti ini. Kebanyakan sampai nih. Ya sudah, kita langsung menuju ke segmen berikutnya berupa salam-salam untuk para subscriber atau teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah repot-repot menuliskan, yang membutuhkan tenaga lebih untuk menuliskan di kolom komentar pada minggu lalu. Lebih tepatnya malam Jumat lalu ya. Salam yang pertama buat siapa nih? Ada Adin Imut dari Garut, kemudian ada Ayu Fajri, lalu buat Mbak Ella Zahra, kemudian ada Mas Bandi Tato dari Solo, ada juga Teh Ais dari Kuningan, kemudian Bunda Kirawis yang ada di Taiwan, lalu ada Jarwo di Purwodadi. Ada juga Mbak Fatimah Azahra di Tangerang, ada Irwan Mulyana di Sukabumi, kemudian ada Via Raisya dari Jakarta, kemudian ada Mbak Teguh Lisyanti, ada juga Nur Hikmah, lalu Ngapruken, ada juga Tata di Jepara, Umar Zamzani yang ada di Bantul, pakai Bantul gitu ya. Ada pula Bang Tommy Rafael dari Kota Hujan yang selalu nyimak. Terima kasih Bang Tommy Rafael. Kemudian Rohyat Al-Hadad yang ada di Tambun, Mas Eko yang ada di Tegal Selatan, kemudian Mbak Eka Asmiati yang ada di Wonosobo. Selamat dan juga sekaligus semangat ya yang punya momongan baru. Kemudian ada Neng Osin dari Lembang, ada Bang Botak di Kebumen, ada Mbak Triwahyuni, Sugeng Dalu Mbak Triwahyuni yang ada di Sleman, ada Mbak Ningsih, Iwan Kuswanto, kemudian Ahmad Soleh, anak rantau Bojonegoro, khususnya yang ada di Sunggu Minasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Salam lagi buat Mas Ega Rewel. Oh iya, Mas, namaku Agus Faisal dari Lereng Sumbing. Oh siap Mas Agus Faisal yang ada di Lereng Sumbing. Penonton sekaligus pendengar sebelum series Mas Derajat. Wah lumayan lama ya. Ada juga Abdul Afan di Pemalang, lalu Hendi Ramadan Putra sampai belepotan yang ada di Bukit Tinggi. Ada juga Mas Angeng Sambara di Majalengka, Mbak Wahyu Sulistiorini dari Gresik. Kemudian
Eci Abeng. Waalaikumsalam Mbak Eci Abeng. Lalu Gilangku. Dan terakhir ada Player Noob. Salam dari Demak katanya. Dan salam juga buat teman-teman yang lain yang mungkin belum bisa disebutkan di sini. Di sini pokoknya salam buat kalian semua. Selalu sehat dan selalu semangat ya. Saya selalu temani kalian setiap hari dengan cerita-cerita mistis di Ada Apa Gerangan. Baiklah, kita akhiri saja segmen Radio Horor Indonesia malam hari ini. Kita jumpa lagi yang pasti insya Allah di malam Jumat minggu depan. Terima kasih untuk semuanya. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Oh ya, jangan lupa ya, tuliskan komentar kalian di bawah. Tunjukkan eksistensi kalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.